Jika aku sebelumnya bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati, apakah dengan begitu kamu akan menilaiku tidak adil hanya karena kamu melihat aku memberkati orang lain lebih darimu? Aku menjatuhkan pilihan bukan berdasarkan kebaikan, doa, dan usahamu. Aku punya kedaulatan penuh untuk memilih berdasarkan kehendak dan kuasaku. Dan jika sekarang aku memilih kamu, memberkati kamu, itu kulakukan supaya melalui kamu, namaku ditinggikan dan dimuliakan. Jangan lagi menilaiku tidak adil. Aku menyatakan kekayaan dan kemuliaanku kepada yang seharusnya mendapatkan kemurahanku, yaitu kamu yang telah kutetapkan untuk kumuliakan. Persiapkanlah dirimu sekarang. Kamu perlu berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, dan pada posisi yang tepat. Aku mengasihimu, Jesus Christ. Saat ku lemah, hampir tak berdaya, saat ku hancur, berkeping-keping, aku diam di sisimu. Aku mencari wajahmu. Saat semua orang mencaciku, saat mereka mulai menjauh dariku, aku terjatuh dan tersungkur. Aku tak mampu jauh darimu. Kau kekuatanku, semangat hidupku. Tak ada yang bisa bangkitkanku lagi. Hanyalah dirimu, sahabat sejati. Kau kemenanganku ketika ku kalah, dan tak pernah kau ingkari janjimu. Selalu sempurna dan selesai di hidupku. Saat semua orang mencaciku, saat mereka mulai menjauh dariku, aku terjatuh dan tersungkur. Aku tak mampu jauh darimu. Kau kekuatanku, semangat hidupku. Tak ada yang bisa bangkitkanku lagi. Hanyalah dirimu, sahabat sejati. Kau kemenanganku ketika ku kalah, dan tak pernah kau ingkari janjimu. Selalu sempurna dan selesai di hidupku. Selesai di hidupku. Mempersiapkan itu beda dengan kekhawatiran.
kekhawatiran itu dasarnya gak percaya sama Tuhan. Kekhawatiran itu dasarnya adalah gak percaya bahwa Dia mampu pelihara hidupmu. Itu kekhawatiran. Tapi mempersiapkan justru dasarnya karena percaya. Ini rancangannya Tuhan. Tuhan kasih lebih sekarang untuk saya persiapin untuk di masa depan. Tuhan kasih saya masih sehat sekarang untuk saya persiapin di masa tua saya. Tuhan kasih saya berkat sekarang untuk saya persiapin untuk anak-anak saya, untuk masa pensiun saya. Itu persiapan. Hikmat itu bukan cuma lihat dosa terus pergi lari. Enggak sampai di situ aja. Hikmat itu kalau ada dalam circumstances, dalam lingkungan, dalam environment, dalam suasana, dalam atmosfer yang kamu tahu akan bawa kamu jatuh dalam dosa, kamu hindarin. Itu hikmat. Level kita nggak lagi ngomongin benar dan salah. Level kita tuh ada di apakah bijak atau tidak. Sebagai orang Kristen, it's easy for us untuk membedakan mana yang benar dan salah. Benar gak? Tapi hikmat menuntun kita membedakan mana yang baik, sekedar baik, mana yang benar. Ada orang yang sekedar baik, dia baik banget, tapi ternyata membawa dia pada kejatuhan. Keputusan-keputusan yang kecil, kalau kamu biarinin kompromi demi kompromi, kompromi demi kompromi, yang tadinya nggak salah, ujung-ujungnya bikin kamu jadi jatuh. Iblis nggak tertarik gangguin tubuhmu. Iblis nggak tertarik sama rohmu, nggak bisa juga. Dia nggak bisa rebut rohmu milik Tuhan, Roh Kudus. Tubuhmu iblis nggak tertarik karena ujung-ujungnya jadi debu tanah lagi, dimakanin sama ulet-ulet, dimakan sama cacing-cacing. Yang iblis serang jiwamu. Yang iblis, jiwa tuh ngomongin apa sih? Kehendak, perasaan, emosi. Itu jiwa. Yang nggak kelihatan itu tuh. Iblis tuh serang jiwa kita. Makanya biar jiwa kita dipegang sama Tuhan. Takut akan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, ketakutan yang lain sirna. Ketakutan yang lain gak punya tempat dalam hidup kita. Karena kita percaya Tuhan yang pegang kendali sama hidup kita. Makanya artinya iblis gak punya tempat lagi untuk intimidasi kamu, untuk nakut-nakutin kamu, untuk taruh benih kekhawatiran, benih kekecewaan, benih intimidasi, benih penyakit. Iblis gak punya tempat lagi karena jiwamu sepenuhnya diambil alih oleh Tuhan Yesus. Ada seorang wanita yang bekerja di bagian keuangan di sebuah perusahaan. Suatu ketika, ia gelisah karena pemimpinnya memaksanya untuk mengubah sedikit laporan keuangan perusahaan. Kalau tidak mau, ia akan dipecat. Hatinya sempat tergoda ketika menyaksikan beberapa rekannya yang menuruti perintah itu diganjar gaji besar. Toh tidak seorang pun tahu kalau ia melakukan. Ia bisa tetap langgeng bekerja, bahkan gajinya akan bertambah. Tetapi ia juga tahu kalau perintah itu tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Mana yang akan dipilihnya? Sifra dan Pua, bidan-bidan Mesir, tentu merasakan kegelisahan yang sama. Pasalnya, Firaun memberi instruksi agar mereka membunuh setiap bayi laki-laki yang terlahir dari ibu-ibu Ibrani. Mereka tahu risiko jika menolak perintah itu, dan mereka memilih untuk menyelamatkan bayi-bayi itu. Mereka adalah bidan-bidan yang takut akan Tuhan, sehingga mereka lebih memilih untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan daripada kehendak rajanya. Firaun tentu murka dengan tindakan mereka, tetapi Tuhan melindungi mereka. Karena iman kedua bidan itu, Tuhan berkenan memberkati mereka. Mungkin kita berada pada situasi seperti yang dialami Sifra dan Pua atau si wanita dalam cerita tadi. Kita gelisah karena ada orang memaksa kita melakukan manipulasi angka, atau kita berada di tengah lingkungan yang syarat praktik kerja tidak jujur. Semua itu jelas menguji integritas kita. Pilihan kita untuk hidup dalam integritas mungkin akan berdampak buruk bagi hidup kita, namun Tuhan tidak akan berhenti menyatakan pembelaannya bagi orang-orang yang takut akan Dia. Takut akan Tuhan adalah berani untuk memilih hidup benar di tengah situasi yang tidak benar, apapun risikonya. Seperti yang dikatakan firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 23-25. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Tuhan Yesus memberkati. Yesaya 53 ayat ketiga. Dia direndahkan dan ditolak oleh manusia, seorang yang penuh penderitaan dan yang dikenal berpenyakitan,
dan kita menyembunyikan wajah dari dirinya. Dia direndahkan dan kita tidak menghargainya. Sesungguhnya Dia sendiri telah menanggung penyakit kita. Dia telah memikul penderitaan kita. Namun kita menganggap Dialah yang terkutuk, yang dihajar dan didera Elohim. Padahal Dialah yang tertikam karena pemberontakan kita, yang diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau merendahkan dirimu dan taat sampai mati. Itu semua untuk membuktikan betapa besar kasih-Mu kepada kami. Dan biarlah kami meneladani-Mu, Yesus. Kau sudah memberikan hidup-Mu bagi kami, dan sekarang kami hidup bagi-Mu. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami mau beristirahat di dalam damai-Mu, di dalam kasih-Mu. Kami percaya kalau nyawa saja Tuhan berikan, apalagi yang lain. Kau tidak menyayangkan anak-Mu yang tunggal bagi kami, apalagi yang lain. Karena itu Tuhan, dengan yakin kami berkata bahwa kasih-Mu sungguh besar buat kami. Kami aman di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya dengan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Guys, terima kasih udah mau nonton ya.